Cara membuat RESTful API menggunakan Laravel 12 Full JSON. Oke guys, welcome back with me FK Teknologi. Di sini kita akan melanjutkan seri Blogger API kita yang full JSON dan autentikasi menggunakan JWT token. Di sini kita akan reaksi kesalahan kita yang kemarin di seri model dan migration. Di sini kalian buka app, kan pilih models, pilih yang artikel, role sama user. Di sini yang artikel kita lupa memberikan return. Di bagian sini kita return dulu. Pilih yang role, kalian ganti ini harusnya menjadi has many, karena kan satu role itu bisa mengakses banyak user dan satu user hanya bisa mengakses satu role, dan role ini adalah kakak dari eh, relasi tersebut. Kalian pilih user, ini harusnya menjadi role. Oke, setelah itu karena kita sudah selesai semua, kalian tutup aja. Oke, kita akan melanjutkan cara reading kategori. Kita akan membuat kategori terlebih dahulu karena kategori adalah yang paling mudah. Sini kalian bisa kontrol backtick, PHP, artisan, make, controller, kategori, controller, min R. Dengan min R ini akan memberikan kategori controller resource. Kita akan memakai controller resource agar lebih mudah. Saya enter. Oke, di sini kalian pilih ke HTTP, kategori controller. Nah, setelah itu kalian pilih ke route test API. Nah, di sini kalian bisa route resource. Oke, slash kategori v, koma kategori controller class. Apa titik koma? Dan kita tidak akan memakai edit sama create karena kita hanya memakai API saja. Maka kan kalian bisa berikan accept array create, kita tidak memakai create dan edit karena kita fully API. Setelah itu kalian pergi ke kategori controller, bagian index. Sini karena kita tidak akan menerima parameter apapun, menerima URL dari parameter dari URL, kita akan membuat full JSON. Kalian bisa terima di sini request dollar request. Nah, setelah itu bagian sini kita akan mulai dengan sorting, yaitu dollar request query sort JSON sort yang defaultnya itu null kalau tidak diisi, dan order dollar request JSON sort order. Aduh, gugup guys, maaf guys. Oke, sini kita memakai descending untuk default value-nya, atau kalian bisa default value-nya untuk short ini kalian bisa pakai create add karena kan dikarenakan semua table kita memiliki created add kecuali pivot table dari tag artikel. Oke, setelah itu kalian bisa tambahkan di sini dollar limit. Kita memakai limit dollar request JSON limit, kita pakai 0. Jika tidak dilimiti maka akan menampilkan semua data. Kita pakai dollar limit sudah, filter sama dengan dollar request JSON filters dengan default value-nya yaitu array kosong. Oke, setelah itu kita akan mendapatkan kolom-kolom dari tabel kategori apa saja kolom-kolom yang valid untuk kita sorting dan filters. Misal dollar valid kolom sama dengan skema get kolom listing dari tabel kategoris. Oke, titik koma. Setelah itu kita import dulu. Kalian bisa klik kanan import class. Saya memakai extension PHP namespace resolver.
Nah, di sini kalian bisa import terlebih dahulu, import kelas dari Illuminate Sports Vade Schema ini. Oke, setelah itu kita akan validasi apakah validasi untuk sorting. Hanya menerima DSC atau ASC. Maka kita di sini if in array dollar order koma DSC atau ASD. Kalian bisa ganti aja menjadi huruf kecil. Ini DSC. Nah, di sini STR to lower. Jadi kalau si usernya memakai huruf kecil, maka kita juga masukkan. Nah, jika usernya tidak memasukkan DSC atau ASC, maka kita akan berikan defaultnya ordernya itu DSC. Oke, titik koma. Setelah itu kita akan validasi untuk sorting. Validasi sort if in array dollar sort dollar valid column. Oke, dengan jika si sortingnya ini tidak sesuai dengan kolom-kolom yang ada di kategoris, maka kita akan berikan nilai defaultnya yaitu sort created at. Oke, setelah itu kita akan memberikan inisialisasi query, query. Nah, di sini kita akan buat query inisialisasi yaitu dollar query dari kategori model query with kita akan pakai articles karena kita si kategori ini berhubungan dengan call dengan table articles. Sini kalau kalian lihat di model kategori, nah di sini kita memiliki function articles. Nah, kita bisa makainya di sini dengan sini kan titik koma. Sudah itu kan bisa munculkan untuk kolom-kolom aja apa aja yang akan dimunculkan. Jadi tidak semua kolom, kita akan menampilkan kolom judul artikel dan ID. Setelah itu, setelah inisialisasi query, kita bisa apply filter di query. Tambahkan filter ke nah, if empty not empty dollar filters jika filternya tidak kosong tuh. Di sini kita akan for each dollar filters as dollar field panah dollar value. Nah, jadi ini maksudnya gimana untuk dollar filters as field value. Nah, dollar field ini akan mengarahkan key-nya itu apa? Key dari semuanya kita memiliki array di sini. Dollar filters sama dengan array-nya seperti ini data. Nah, terus ini value. Nah, si data titik koma biar. Nah, si data ini akan masuk ke field dan value ini akan masuk ke value sini. Oke. Nah, penjelasan singkat. Sini kita akan ngecek if in array jika fieldnya itu valid di nah ini maksudnya gimana? Nah, jika field tersebut itu ada di valid di kolom dari kategoris, maka kita akan masukkan ke query. Nah, dollar field dengan dollar valid kolom. Nah, setelah itu kalian tutup. Nah, masukkan ke query dollar query dollar field koma like koma dan persen
persen, kita akan pakai kurung kurawal agar aman. Dollar value. Oke, jangan lupa titik koma. Setelah itu, di bawahnya sini, kalian bisa apply order, tambahkan order, lalu tambahkan order ke query. Maka dollar query order by dollar sort dollar order. Nah, kita akan tambahkan limit ke query. Dollar query if not is null, dollar limit maka kita akan tambahkan limitnya ke query. Limit dollar limit, koma. Setelah itu kita ambil data. Nah, dollar kategoris sama dengan dollar query target datanya. Oke. Setelah itu kita akan mengecek apakah data tersebut ada atau tidak. Kita bisa if dollar kategoris is empty. Jika datanya tidak ada, kalian bisa tambahkan tanda pentung di sini, tanda seru untuk berkebalikan. Kita bisa return response JSON tree, statusnya true dengan pesan berhasil mengambil data. Oke, dan data dollar kategoris. Nah, titik koma jangan lupa. LC return respon section ini statusnya to false dengan pesan data kategori tidak ada. Oke. Setelah itu jangan lupa titik koma dan kita bisa menambahkan respon untuk angka responnya, contoh yang 200, 400, 200 itu oke. Kalau 400 itu byte request, 403 itu forbidden, 404 itu not found, dan 500 itu internal server error. Itu yang saya ketahui, koreksi kalau salah. Kita pakai 200 di sini. Di sini kita akan pakai 400 untuk byte rate 404 untuk not found data. Nah, setelah itu kan bisa ke Postman. Kita akan coba apakah data testing apakah berhasil untuk pengambilan datanya. Kalian bisa ke Postman, cancel saja. Nah, kalian bikin workspace baru. Ini contoh Blogger API JSON karena saya sudah bikin baru. Di sini kalian bisa buka workspace-nya. Setelah itu kalian tambahkan new collection, blank collection. Nah, di sini kalian bisa namakan namanya menjadi Blogger API. Sebentar ini saya hapus dulu. Shift. Nah, setelah itu kalian tambahkan request di sini, add folder dulu. Contoh di sini untuk folder namanya kategori, kita bisa rename kategori dengan tambahkan add request baru dan namakan requestnya get data, semua data. Oke. Di sini kalian paste saja, eh, kalian dudukkan dulu untuk servernya, tulisan server
Oke, sini kalian copy alamatnya, kalian tempel di sini. Ya, kita akan masuk ke API/kategori. Oke, kita send. Dan ada error ternyata, kita ke review. Apa errornya? Kategori controller does not exist. Oke, kita ke API. Di sini kita lupa untuk import kelasnya. Kalian ke kategori controller. Di sini kita juga lupa untuk import modelnya. Oke, harusnya aman. Oke, kita send lagi. Data kategori tidak ada. Oke, karena kita belum menambahkan data kategori apapun. Kalian bisa new terminal di sini. Kalian bisa PHP, artisan, Tinker untuk menambahkan data dari Tinker. Kita bisa use app models kategori ask gk create. Kita pakai kategori untuk key-nya dan untuk value-nya contohnya coding. Oke, koma kita bisa tambahkan lagi contoh 5 data programmer. Itu lagi politik. Contoh satu lagi sosialisasi. Itu lagi pendidikan. Oke. Itu kan bisa send. Nah, berhasil mengambil data, kalian pilih yang JSON, dia akan mengembalikan JSON. Nah, di sini kalian bisa tambahkan, uh, kalian bisa filter atau sorting juga di sini. Contoh, kita akan mengirimkan JSON sort. Oke, sort. Yang kita sort ingin contoh created at. Oke, karena defaultnya sudah created at, contoh kita akan sort by kategori dengan ordernya, dapat order ascending, ascending aja. Nah, sini akan mengurutkan huruf paling kecil, maka coding akan muncul yang awal dan disusul oleh pendidikan. Oke, contoh kita akan sorting by filters. Ini kita akan filters by kita akan kirimkan objek. Contoh kita akan mencari kategori punya kurang yang judul yang kategorinya itu contoh yang mengandung kata pendi. Nah, kita bisa send, kan muncul yang pendidikan. Nah, kalian bisa tambahkan mungkin di sini contoh limit, kita hapus untuk kategorinya, kita send, kan muncul 1 2 3 4 5 data. Contoh kita limit, hanya akan memunculkan limit, hanya akan memunculkan 2 data saja. Limit ya, kan munculkan 2 data saja. Jadi begitu. Mungkin tutorial kali ini hanya akan menampilkan data kategori saja. Kita akan lanjut untuk menampilkan store, menambahkan data kategori untuk selanjutnya, dan menampilkan data kategori berdasarkan ID. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Afgan Teknologi pamit dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon koreksinya jika ada error dan ada saran-saran terbaik untuk saya. Terima kasih.